teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa, Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adilia Putri, hadir. Ahmad Hanafi, tidak hadir. Alia Neha, hadir. Ya, Rita Bila. Oke, baik ya. Semoga hari ini anak-anak. Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Oke, nah sebelum itu Ibu mau bertanya nih. Kira-kira kalau kita hidup di dunia ini kita harus berbuat apa? Baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa? Karena kewajiban. Ada yang melihat, ada yang mengaku. Untuk itu coba nih Ibu lihat dulu kemampuan kalian dalam berpikir. Nah, kira-kira mereka sedang apa itu? Gambar pertama tentang apa? Membobol atau mencuri. Kira-kira ada yang melihat nggak itu? Ada. Apa? Tuhan. Siapa lagi? Baik, setelah menyimak video, apa yang kalian ambil dari video tersebut? Jangan suka ngomong kasar. Jangan suka ngomong kasar. Oh, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu karena hidup cuma sekali. Dan ketika kita di alam kubur akan dipertanyakan tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Saat kita belajar hari ini agar kalian bisa mawas diri, menjaga diri, menyiapkan amal perbuatan kalian untuk kalian nanti di akhirat. Kita briefing dulu. Briefingnya adalah kalau selamat pagi satu kali, kalau selamat siang dua kali, kalau selamat malam tidak ditepuk. Ya, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat siang dan pagi, selamat malam, siang, pagi, malam. Nah, materi kita hari ini adalah malaikat selalu bersamaku. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu dulu kompetisi dasar yang harus kalian pelajari pada materi hari ini, yaitu kompetisi dasarnya menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Adapun tujuan pembelajaran yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan meyakini keberadaan malaikat-malaikat dengan baik. Yang kedua adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menekankan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira ini gambar apa? Ini ini anak sedang jalan. Nah, nanti ini gambarnya ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Oke, langsung ya. Kita jelaskan dulu tentang pengertian iman kepada malaikat. Ya, pengertian iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan makhluk Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Hukum beriman kepada malaikat. Ada yang mau bacakan ayatnya? Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya
Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nisa ini adalah wajib hukumnya kita beriman kepada malaikat. Ya, jadi hukum beriman kepada malaikat ini adalah fardu ain. Nah, penciptaan malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu sebagaimana tertuang pada Quran Surah Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, Nadia mau bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusul uli ajni jatim matna wa sulasa waruba yazidu fil khalqi masya innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Nah, dari Quran Surah Al-Fatir yang sudah dibacakan oleh teman kalian Nadia, di situ Allah menjelaskan bahwa penciptaan malaikat itu adalah memiliki sayap. Makanya tadi kan sebelum memulai materi ada gambar sayap kan? Nah, itu menggambarkan malaikat. Di mana dapat gambaran seperti itu? Ada di dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Dan di hadis Nabi yang berbunyi, artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Tahu kan ciptaan Adam dari apa? Dari tanah. Malaikat itu juga tercipta dari nur atau cahaya. Jadi kalau di dalam Quran Al-Fatir malaikat diciptakan memiliki sayap, di dalam hadis riwayat Muslim itu hadis Rasulullah mengatakan bahwa malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Apa ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, boleh. Kenapa malaikat itu beda sama manusia? Kalau malaikat itu berbeda dengan kita, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, karena kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tapi kalau kita tuh punya hawa nafsu. Oke. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, juga. Dari penciptaannya. Dari penciptaannya. Oke. Oke, terima kasih Nadia dan Yoga. Jadi, kenapa malaikat itu berbeda dengan kita? Kita ini manusia. Malaikat makhluk Allah yang tidak terlihat. Sudah disebutkan kan? Malaikat itu adalah makhluk gaib. Dia tidak memiliki hawa nafsu. Benar tidak? Benar. Terus bilang Yoga, dari penciptaannya saja sudah berbeda. Kita tercipta dari tanah. Benar? Benar. Dan malaikat dari cahaya. Itu perbedaan kita dengan manusia, dengan malaikat. Model pembelajaran yang berbasis pada masalah, maka Ibu tugaskan kalian untuk mengisi tugas tentang masalah yang sudah Ibu kasihkan ya. Nanti Ibu bagikan AKPD-nya. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu. Kalian langsung bergabung kepada kelompoknya ya. Oke, semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing kan? Oke. Nah, ini masalah yang akan kalian kerjakan. Ibu bagikan dulu materinya dan LKPD-nya. Ya. Kan Ibu berikan waktu untuk berdiskusi selama 30 menit. Oke, bisa ya? Jangan ya, paham ya?
Nyontek nih nyuap suapnya bayar kan Perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban pertama. Gambar pertama adalah perilaku siswa yang sedang menyontek saat ujian. Hal itu dia lakukan karena dia tidak merasa bahwa dirinya sedang diawasi. Gambar kedua adalah perilaku menyuap atau menyogok agar bisnisnya lancar. Perbuatan tercela yang orang tidak merasa diawasi. Pertama, membobol atau mencuri. Yang kedua, menggibah atau menggunjing. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, menyontek saat ujian. Saja yang bisa saya sampaikan, maaf ada kurang lebihnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nama saya Nadia, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya mau bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya Imam akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Ciri-ciri orang beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu berbuat baik karena merasa selalu diawasi oleh malaikat. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang tiga, patuh terhadap perintah Allah karena malaikat selalu patuh kepada Allah. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, itu dia hasil presentasi dan jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah kita harus selalu senantiasa berbuat kebaikan. Nah, coba kelompok Nadia jelaskan hasil diskusinya, kesimpulan yang dari kelompok lain. Jadi kesimpulannya, kita harus senantiasa berbuat baik karena apapun yang kita lakukan itu akan selalu diawasi oleh malaikat. Sebab itulah kita harus selalu beriman kepada malaikat. Betul. Nah, itu tadi ya, benar bahwa kita harus selalu beriman kepada malaikat. Itu berarti kita merasa selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah menyelesaikan diskusi hari ini. Terima kasih anak-anak untuk hasil diskusinya, semua menjawab dengan baik dan bisa memecahkan sebuah masalah ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah beriman kepada malaikat berarti harus yakin dengan setulus hati, diucapkan dengan kata dan diamalkan dengan perbuatan agar bermanfaat untuk kalian. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pelajaran hari ini, nanti ada tugas yang akan Ibu kirimkan di link ya, Ibu kirimkan lewat WA linknya. Nanti kalian kerjakan ya di rumah, itu PR. Baik. Nah, setelah itu ingat ya anak-anaknya Ibu semuanya, pokoknya kalian itu harus menjaga diri, tidak boleh berbuat yang tidak baik ya nak ya. Belajar yang tekun, tidak boleh mencontek ya, jaga sikap untuk selalu senantiasa berbuat baik. Oke, sebelum pelajaran kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, kita bertemu minggu depan lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.